Baik, baik, kita lanjutkan ya, ganti suasana. Oke, sampai di mana tadi? Kita tadi membahas mengenai innovation space. Maaf, ada tiga, ada tiga komponen dalam innovation space, yaitu human, commercial, dan technical. Di mana human ini memegang peranan utama. Oleh karena itulah kita perlu mempelajari empati. Baik. Kenapa kita perlu mempelajari empati? Itu karena kita memiliki perspektif yang berbeda, pengalaman yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda, latar belakang yang berbeda, cultural understanding ya, budaya yang berbeda. Yang itu membuat setiap kita itu unik. Bahkan antar saudara kandung sendiri. Apakah kalian yakin bahwa kalian sama dengan saudara kandung kalian? Kakak, adik? Belum tentu. Karena bagaimanapun juga DNA kalian ya mungkin mengandung DNA yang sama, tetapi pasti kombinasinya berbeda. Itulah yang menyebabkan kita memerlukan empati. Misalkan, saya tanya kepada kalian, apa yang ada di benak kalian tentang emak gitu ya? Nah, saya yakin di kepala kita tentang emak itu beda-beda. Ini saya buktikan sendiri di Google. Kalau kita googling emak, emak itu ada yang bisa kayak gini, ada yang pakai jilbab, ada yang seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah mereka ini sama? Beda kan? Emak-emak yang sepintas sama, tapi sebenarnya itu berbeda. Ini juga emak kan? Tapi beda beda umur. Ada yang lembut, ada yang tomboy, ada yang macam-macam. Oke. Kalau kita punya empati, kalian bisa lebih mengerti kebutuhan orang-orang di sekitar kalian. And then you will more clearly understand how you affect others. Kalian juga akan lebih bisa mengerti bagaimana kalian akan mempengaruhi orang lain. Bahkan kalau kalian terus-menerus mengasah empati kalian, kalian akan mengerti banyak sign gitu ya, tanda-tanda nonverbal dari orang lain. Katakan ketika dia duduknya gelisah, kita mengerti bahwa mungkin dia lagi bosan, mungkin dia pengen cepat pulang. Nah, empati itu perlu dilatih ya. And you will be a better professional. Besides better knowing and understanding your colleague and co-workers, empathy will make you a more efficient and effective provider to your client. Dengan kita lebih punya empati, kita juga lebih bisa adaptable to teamwork. Bahkan tidak hanya pada teamwork, pada pihak eksternal, pada klien misalkan, pada orang yang Anda layani, gitu ya. Oke, berikutnya. Why empathy is needed? By having empathy, you will be better equipped to deal with interpersonal conflict. Jadi kalau Anda punya masalah interpersonal, misalkan dengan teman, atau dengan keluarga, atau bahkan dengan orang lain, itu jadi tidak gampang
gas gitu mungkin ya. Jadi lebih kalem, lebih bisa mengendalikan diri, itu karena kita berusaha mengerti kenapa dia marah ya. Kayaknya aku nggak mengatakan sesuatu yang berusaha aku tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatiku. Apa yang menyebabkan mereka marah ya? Baik, ini ada gangguan, saya stop dulu ya. Oke, lanjut. Sampai mana kita tadi? Tentang empati, ya. You will be better equipped to deal with interpersonal conflict. You will be more accurate predict others' behavior. Kadang-kadang kita ngomong kepada seseorang, kemudian kita tidak bermaksud untuk menyakiti hatinya, tetapi ternyata orang itu sakit hati. Kadang-kadang mungkin kita, ngapain sih sakit hati, orang cuman ngomong gitu aja kok. Gitu aja buat kita, yang mungkin kita tidak pernah trauma dengan suatu hal, tapi mungkin itu menjadi very traumatic to other persons. Ya, katakan, aku kan cuma nanya dia punya anak berapa, ternyata dia sudah lama sekali nggak punya anak. Sehingga kemudian ketika kita nanya itu bisa menyakiti hatinya. Atau, aku kan cuma nanya, udah punya pacar belum? Kok ngejomblo aja sih? Ya, misalkan kayak gitu. Cuma nanya kok. Nah, tapi kalau ternyata dia barusan diputus oleh pacarnya karena dituduh mendua gitu ya, padahal dia sama sekali tidak mendua, itu mungkin menyebabkan hatinya sakit. Nah, sehingga dia kemudian marah kepada kita. Nah, di saat itulah kita nggak boleh, kalau kita punya empati, kita tidak akan mudah marah kepada orang lain. Aku cuma nanya kok. Kita mungkin tidak akan bereaksi seperti itu kalau kita punya empati. Mungkin reaksi kita adalah, oh maaf ya, aku tidak bermaksud menyakiti hatimu. Nah, mungkin reaksi kita justru seperti itu. Oke, berikutnya. Kalau kita punya empati, you will be more accurately predict others' behavior. Anda mungkin akan bisa lebih akurat memprediksi behavior atau sikap orang lain. Anda mungkin bisa jadi motivator yang baik. Motivator itu mestinya itu punya empati yang tinggi. And you will more effectively convince other of your point of view. Ini mungkin yang di marketing ya. Kalau kalian bisa berempati, maka kalian punya kesempatan lebih banyak untuk membuat orang lain percaya dengan kalian. Di marketing itu ketika seorang sales berbicara lebih banyak, itu kecil kemungkinan salesnya itu close. Artinya jadi gitu ya, kejual. Justru sebaliknya, ketika dalam sebuah transaksi antara sales dengan calon pembeli, kemudian salesnya itu ngomongnya lebih sedikit, sementara pembeli yang ngomongnya itu lebih banyak, calon pembeli yang ngomongnya lebih banyak, itu biasanya lebih besar kemungkinan close atau deal atau jadi pembelian itu. Nah, bagaimana caranya memancing supaya si pembeli itu yang ngomong lebih banyak? Jadi lebih banyak bertanya itu biasanya akan menyebabkan penjualan itu lebih sukses daripada lebih banyak ceramah gitu ya, lebih banyak ngomong. Nah, di sini dibutuhkan empati. Jadi kita perlu bertanya hal-hal yang
menjadi pikiran dia itu apa kira-kira ya? Itu yang kita tanyakan. Berikutnya, with empathy, you will experience the world. Maaf. In a more big picture kind of way. Jadi, ibaratnya kita itu bisa melihat dunia itu di atas pesawat gitu ya. Oh, kenapa di satu tempat itu panas suasananya? Oh, ternyata memang sedang tidak ketutupan awan. Daerah ini pasti lebih dingin karena lebih ketutupan awan. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Kita bisa melihat lebih jauh, tidak di bawah gitu karena kita tahu apa tidak hanya di satu titik tetapi di sekitarnya juga gitu ya. Kalau Anda adalah pemimpin dan aku rasa ketika kalian ada di level ini, kalian kuliah, besar kemungkinan kalian nanti pasti akan jadi pemimpin. At least pemimpin untuk di keluarga Anda atau pemimpin untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian punya empati, kalian nanti akan jadi pemimpin yang baik, pekerja yang baik, karena dalam teamwork kalau dia punya empati, dia akan menjadi teamwork yang kuat, anggota tim yang kuat, dan Anda akan menjadi teman yang baik. Hati-hati. Anyway, tetap hati-hati. Empati itu. Satu, strong empathetic feeling, but only to one side for members of our own family or our own social or racial group might lead to hate or aggression towards those who perceive as a threat. Maksudnya, jika perasaan empati itu tidak balance, perasaan empati, katakan kita punya tiga teman, gitu ya. Kita punya 3 teman A, B, C. Atau ibu punya 3 anak, A, B, C. Si ibu mengerti banget perasaan si B, tapi tidak berusaha berempati terhadap perasaan si A atau C. Kita, dalam kasus kita, misalkan kita ngerti banget perasaan teman kita yang B, ABC ini bersahabat misalkan ya. Tapi kita mengabaikan perasaan si A dan C. Maka itu juga hati-hati. Itu akan menyebabkan teman yang A dan C itu menjadi kurang happy gitu ya. Tidak berkenan nanti. Nah, seperti itu. Atau a mother or father protecting their baby or a nationalist protecting their country. Jadi kita ngerti banget apa yang dibutuhkan oleh rakyat kita. Misalkan kita pemimpin gitu ya. Dan kita tidak mau tahu apa yang dirasakan oleh negara tetangga. Nah, jika itu berlebihan, dan itu berlaku juga untuk partai. Kita mengerti banget apa yang dibutuhkan oleh rakyat dalam perspektif partai kita, tapi kita tidak atau kita tutup mata terhadap kepentingan partai lain, kita tutup mata pada kepentingan negara lain. Misalkan itu juga menyebabkan itu empati yang tidak balance ya. Jadi empati yang hanya pada satu partai, satu pihak. Nah, itu juga akan menyebabkan masalah. Jadi, jika kita berusaha untuk bijak, memang itu tidak mudah, tapi berusaha sejauh mungkin untuk berempati kepada semua pihak, gitu ya. Baik. Masalahnya, manipulator itu juga punya empati yang bagus. Jadi, people who are good at reading others' emotion, such as manipulators, fortune teller, or psychics, might also use their excellent empathetic skill for their own benefit by deceiving others. Jadi kadang-kadang
Saya pernah punya pengalaman dengan pengrajin di desa yang ditipu oleh pembeli karena pembeli itu berdandan seperti pemuka agama gitu ya, sehingga mereka berpikir pemuka agama itu kan bisa dipercaya ya, sehingga ketika si pemuka agama itu beli barang dan mereka bilang, oh nanti tak bayar besok ya, beneran ini aku lagi ada masalah sama transfer, tak bayar besok ya gitu. Dan mereka percaya. Padahal dan si orang yang berdandan pemuka agama itu ngerti banget bahwa orang lain akan percaya pada saya kalau saya berdandan seperti ini. Nah, itu kan kayak cognitive empathy gitu ya, but partial. If you have lack of empathy, aku rasa ini uh, kenapa lack of empathy itu kadang terjadi. Nah, jadi saintis mengatakan ada dua hal yang menyebabkan lack of empathy. There are two causes of lack of empathy, which are nature and nurture. Jadi nature itu adalah secara genetik, bawaan ya kromosom di dalam otak, bawaan DNA. Ada orang yang memang sejak lahir itu dikaruniai kemampuan untuk berempati. Tetapi selain itu dibutuhkan satu hal lagi, nurture. Nah, jadi nurture itu adalah sejauh mana dia ditrain atau sejauh mana dia mengalami proses di lingkungannya, proses sosial di lingkungannya. Nah, itu juga akan mempengaruhi kemampuan empatinya dia, bagaimana dia dibesarkan, ya. Itu nurture. Jadi nature itu bawaan lahir dan bagaimana dia dibesarkan itu mempengaruhi kemampuan orang untuk berempati. Okay, our parents pass down genes that contribute to our overall personality, including our propensity towards sympathy, empathy, and compassion. On the other hand, we also socialize by our parents, our peers, our community, and by society. Jadi ini menjelaskan yang tadi di atasnya itu ya. How we treat others and how we feel about others is often a reflection of the beliefs and values that were instilled at a very young age. Oke, nah ini hati-hati. Jika empati tidak terlatih, kita sangat terlalu mudah ngejudge orang lain gitu ya. Bisa jadi kita terlalu mudah ngejudge orang lain, terlalu gampang dipengaruhi oleh orang lain, tidak alert, dan we dehumanize victims. Jadi kadang-kadang ketika ada korban perampokan, kita malah menyalahkan korbannya. Ketika ada korban bullying, kita malah menyalahkan korbannya. Nah, itu juga karena kita lack of empathy. Secara logika mungkin itu betul, tetapi secara kalau kita mengesampingkan empati, kita tidak bisa membuat keputusan secara bijak. Ya, seperti ini. Ini tadi penjelasan saya tadi. Kita mungkin akan justru menyalahkan korban ketika ada hal yang tidak ketika ada sebuah konflik gitu ya. Oke, potensial empathy blocker. Empati itu gampang mengatakannya. Bahkan saya sendiri juga terus berlatih untuk bisa berempati. Karena level empati itu sangat banyak. Level kita itu mungkin sangat rendah ya. Nah, orang dengan empati tinggi itu mungkin para
para filosof, orang-orang bijak gitu ya. Kenapa kadang-kadang sulit untuk berempati? Nah, karena mungkin kadang kita sibuk. We have business and there are so many distractions. That's make it difficult to tune into how others are feeling. Kadang kita marah, kadang kita lagi nggak stabil ya emosinya ya. Jadi yang cewek-cewek mungkin yang lagi dapet, if you are in your period for girls, sometimes your empathic skill can be decreased because of that. Or social distance from colleague. Jadi ketika Anda sedang apa ya? Sedang dijauhi oleh kolega. Itu mungkin membuat Anda agak sulit untuk berempati terhadap apa yang dia rasakan. Next, how to improve empathy. Actually, you can search many literature about it. Read more, be a mirror, question to golden rule. Apa golden rule? Treat others as you would like to be treated. Nah, itu adalah kata-kata mutiara dalam empati. Perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ya itu aja sebenarnya, sesimpel itu. Kamu sakit hati nggak kalau kamu dibegitukan? Kalau kamu sakit hati, jangan membegitukan orang lain gitu. Ya. And put yourself into someone else's shoes to understand their action. Jadi, letakkan ego Anda, kubur ego Anda untuk mengerti orang lain. Kita switch otak kita seandainya kita itu orang lain. And use 3 magic phrases, but only if they're true. I get it. That makes sense. Of course you feel that way. Jadi kalau ada yang curhat gitu ya, sering okay, I can understand what you feel. Aku paham banget apa yang kamu rasakan. Misalkan seperti itu ya. I get it. That makes sense. Of course you feel that way. Nah, itu. And let your heart break. Jadi kalau kalian misalkan, ngapain sih gitu cengeng banget. Kalau dari awal sudah punya perasaan seperti itu, sulit berempati. Travelnya to new places, ini tidak mungkin ya saat sekarang karena COVID. But you still can learn a new skill. Jadi kalau selama ini mungkin ketika kita makan, ini kok keasinan, ini kok nggak enak. Cobalah memasak. Nah, try your skill to cook, and then you can appreciate your mom's meal, your mom's cooking. And have deep conversation with your friends, read more, ask for feedback, identify personal biases, and by listening closely to another person's word and attending to their facial expression, tone of voice, body language, and especially their eyes, you can figure out what they are feeling and thinking. Saya sudah menyertakan beberapa link berikut ini. Ini menarik untuk dipahami ya tentang empati. Helen Rees adalah seorang neuroscientist and behaviorist. Saya minta kalian untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang dia maksud dengan ini. Eye contact, muscles, posture, effect, tone of voice, hearing the whole person, and your response. What does she means with improving empathy with empathy? Okay. There is an empathy game. You can check these letters. Now, kita mulai berbicara tentang tugas ya. Nah,
di banyak sekali user experience itu ada yang namanya itu empathy level. Oke. Ada hear, say and do, see and thinking and feeling. Kemudian di bawahnya itu pain or gain. Jadi yang pertama yang perlu kalian lakukan, ini misalkan tentang kegiatan jalan sehat Dies Natalis. You want to know about jalan sehat Dies Natalis. Kemudian kalian interview satu orang tentang program itu. What are their thinking and their feeling? Kemudian, misalkan kalian melihat ini banyak umbul-umbul seperti itu ya. Kalian mengatakan apa? Kalian mendengarkan apa? Bukan kalian sih. Ini orang yang sedang kalian investigasi. Ah, Ibu mendengar apa? Misalkan gitu. Kalau ini kebetulan mahasiswa yang saya investigasi. Kalian melihat apa? Kalian tahu nggak ada jalan sehat untuk acara Dies Natalis? Oh ya, kalian melihat apa? Oh, melihat umbul-umbul. Kayaknya yang ikut keluarga. Nah, ini what they all see and what they are hear and what they are say and do. Terus gimana pendapatmu tentang jalan sehat? Kayaknya jalan sehat itu nggak buat milenial deh. Kayaknya jalan sehat itu kurang keren. Saya nggak pengen door prize, saya pengen yang pasti-pasti saja. Nah, seperti ini. At the end, you make a conclusion about their pain and about their gain. So, we can make a recommendation about jalan sehat untuk para milenial. Nah, misalkan seperti itu. I have an empathy challenge. However, empathy will be very easy if their situation is very close to you. Jadi empati itu akan sangat gampang kalau yang Anda investigasi orang-orang yang situasinya, kondisinya itu sangat dekat dengan kalian. Tapi akan agak sulit kalau situasinya jauh dari kalian. Misalkan kita mencoba berempati kepada anak bayi gitu ya, yang masih balita gitu. Mungkin itu lebih sulit karena kita sedang tidak mengalaminya. Atau para pekerja di jalanan yang kita mungkin tidak pernah melakukannya atau anggota keluarga kita mungkin tidak berprofesi seperti itu. Atau kita tidak sedang merawat kakek nenek kita di rumah. Nah, itu mungkin tidak mudah untuk berempati. Atau kita tidak berasal dari masyarakat yang tinggal di tempat yang terisolasi, tidak ada listrik, apalagi internet. Nah, itu mungkin tidak mudah. Atau kita bukan di antara orang-orang yang punya keterbatasan fisik atau keterbatasan panca indera. Nah, dengan demikian sulit ya bagi kita untuk berempati. Tapi ini adalah tantangan bagi kalian. Jadi, saya minta kalian untuk menginvestigasi satu persona. Nah, jadi satu persona untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka. Kalian membuat empathy map seperti ini tentang letakkan foto dia di sini ya. Letakkan foto dia di sini supaya kami bisa tahu siapa yang sedang kalian investigasi. Nah, dan case-nya di sini adalah empathy map tentang karantina mandiri, tentang situasi COVID-19. Nah, tentang situasi according to COVID-19. Nah, gitu ya. Siapa yang perlu kalian investigasi? Nah, itu bisa jadi para medis ya, health service person. Boleh dokter, boleh perawat, boleh anybody. Atau teman atau kolega atau kenalan yang sekarang menjadi tidak bekerja karena situasi sekarang ini. Atau informal worker.
mungkin orang tua atau mungkin tetangga, yang mereka bekerja di sektor informal yang mungkin, eee eee, apa yang mereka rasakan dengan situasi, eee, COVID-19 ini. Atau seseorang yang being trapped, terjebak, nggak bisa balik ke kotanya karena tidak boleh kemana-mana karena karantina mandiri karena PSBB ini ya. Atau, relawan. Nah, pastikan bahwa ini adalah bukan kalian sendiri ya, karena kita sedang belajar empati ini tidak ada gunanya kalau yang kalian investigasi adalah kalian sendiri. Jadi pastikan bahwa yang kalian investigasi adalah bukan kalian sendiri. Sorry. Okay, those are some references about our lesson, about our lessons. I already share in PowerPoint in my ITS classroom about this PowerPoint. Jadi saya tunggu tugasnya. Thank you for watching. Sampai ketemu di lesson selanjutnya. Stay safe.